Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Mecita Triafinka dengan NIM 24070160076. Saya dari kelas Psikologi 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai strategi dan metode penelitian yang biasanya digunakan dalam penelitian psikologi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa metode yang biasanya digunakan dalam penelitian psikologi. Di antaranya yaitu ada pendekatan cross-seksional, pendekatan longitudinal, pendekatan cross-culture, pendekatan sekuensial, metode pengumpulan data, metode observasi, metode eksperimen, metode klinis, dan metode tes. Metode yang pertama yaitu pendekatan cross-seksional, yaitu peneliti mempelajari dua anak atau lebih dalam waktu tertentu untuk membandingkan hasilnya dan kemudian disimpulkan sebagai hasil akhir penelitian. Jadi, dalam pendekatan cross-seksional, peneliti melakukan perbandingan variabel tertentu dari beberapa kelompok subjek dengan variasi usia pada waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu, peneliti ingin meneliti perkembangan bahasa pada anak antara usia 2 tahun sampai 6 tahun. Maka, peneliti akan membandingkan kemampuan berbahasa kelompok anak usia 2 tahun, anak usia 3 tahun, usia 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada pendekatan longitudinal. Pendekatan longitudinal adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam proses penelitian ini akan melibatkan satu atau beberapa subjek yang sama hingga beberapa tahun lamanya. Gunanya sendiri adalah untuk melihat bagaimana proses gambaran perkembangannya terjadi pada individu tersebut. Jadi, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti anak dalam jangka waktu yang lama dimulai dari dalam kandungan sampai lahir hingga dewasa. Jadi, pendekatan longitudinal ini biasanya dilakukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Contoh dari penelitian ini yaitu meneliti perkembangan bahasa anak usia 4 tahun sampai 10 tahun. Maka peneliti akan meneliti subjek yang sama mulai dari usia 4 tahun diikuti sampai usia 10 tahun dengan mengamati kemampuan bahasanya. Yang ketiga, ada pendekatan cross-culture atau dikenal juga sebagai metode lintas budaya. Penelitian ini mempelajari dua atau lebih kelompok budaya, suku, atau etnis pada waktu yang bersamaan dan membandingkan hasilnya. Jadi, dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan budaya yang bisa saja berpengaruh pada perkembangan anak-anak. Pendekatan dalam metode penelitian ini digunakan terutama dalam rangka mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh berbagai macam budaya terhadap perkembangan anak-anak. Contoh pada penelitian ini yaitu penelitian tentang ekspresi emosi. Ekman dan Friesen melakukan penelitian lintas budaya tentang ekspresi wajah yang terkait dengan emosi dasar seperti kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan. Mereka menemukan bahwa beberapa ekspresi wajah untuk emosi bersifat universal, tetapi cara emosi ini diekspresikan di berbagai budaya dapat bervariasi. Yang keempat, ada pendekatan sekuensial. Menurut Creswell, pendekatan sekuensial adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara beruntun. Dengan kata lain, pendekatan sekuensial mengkombinasikan pendekatan longitudinal dan cross-seksional dengan mengamati beberapa kelompok usia yang berbeda selama beberapa periode waktu. Contohnya yaitu, peneliti ingin meneliti perkembangan bahasa anak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Maka kelompok subjek usia 2 tahun dan 5 tahun diperiksa kemampuan bahasanya. 1 tahun kemudian, kelompok subjek tersebut diperiksa kembali kemampuan bahasanya. Dengan demikian, dalam waktu 1 tahun tersebut, peneliti bisa mengetahui perkembangan kemampuan bahasa anak pada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Yang kelima, ada metode observasi. Dalam metode observasi, tingkah laku diamati secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi anak selama proses pertumbuhan.
Dalam metode observasi, dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, ada introspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja memperhatikan atau mempelajari proses kejiwaan pada diri sendiri. Namun, anak-anak tidak dapat menggunakan metode ini karena melakukan introspeksi berarti mempelajari jiwa sendiri. Sedangkan mempelajari jiwa sendiri membutuhkan latihan dan pengertian. Itulah sebabnya para ahli tidak sependapat untuk menggunakan metode ini untuk anak-anak. Yang kedua ada ekstrospeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan maksud mempelajari kejiwaan orang lain. Lalu ada contoh penelitian menggunakan metode observasi, seperti mengamati interaksi sosial anak-anak di taman bermain untuk melihat perkembangan keterampilan sosialnya. Yang keenam, ada metode eksperimen, yaitu metode yang melibatkan anak untuk mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil dari percobaan. Metode eksperimen adalah sebuah metode di mana peneliti melakukan percobaan-percobaan pada anak. Penerapan metode ini yaitu dengan mengadakan percobaan-percobaan kepada seorang anak untuk selanjutnya disimpulkan hasilnya, dan biasanya diadakan percobaan ulang untuk mendapatkan hasil untuk dicocokkan dengan hasil pertama. Contoh dari metode eksperimen ini adalah bahwasanya ternyata beberapa metode pembelajaran tertentu mempengaruhi kemampuan memori pada anak-anak usia sekolah dasar. Yang ketujuh, ada metode klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode ini adalah sebuah metode di mana peneliti mencoba untuk memahami keunikan individual anak dengan mengkombinasikan data-data interview, observasi, dan tes. Metode ini membuat peneliti mendapatkan gambaran lengkap tentang fungsi-fungsi psikologi anak dan pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi fungsi-fungsi psikologi anak tersebut. Yang kedelapan ada metode tes. Metode tes ini dilakukan dengan memberikan tes pada subjek penelitian. Tes tersebut berupa pertanyaan atau perintah yang harus dikerjakan atau dijawab oleh subjek penelitian. Hasil dari jawaban subjek akan diperinci untuk diambil kesimpulan dari data yang didapat. Nah, beberapa tes yang sering digunakan dalam metode ini yaitu yang pertama ada tes psikometri. Tes ini dirancang untuk mengukur atribut psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan kognitif, dan lain-lain. Tes psikometri seringkali menggunakan skala untuk menilai subjek seperti tes IQ atau tes kepribadian. Yang kedua ada tes observasional. Metode ini mengandalkan pengamatan perilaku subjek dalam situasi yang diatur atau alami. Penguji dilakukan untuk memahami bagaimana individu bereaksi dalam kondisi tertentu yang sering digunakan dalam penelitian perkembangan anak atau studi sosial. Yang ketiga ada tes neuropsikologis. Tes ini dirancang untuk menilai fungsi kognitif yang terkait dengan otak seperti memori, perhatian, bahasa, dan kemampuan eksekutif. Tes neuropsikologi sering digunakan untuk mengidentifikasi gangguan otak atau cedera otak. Dan yang terakhir, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang anak atau individu untuk mengetahui perkembangannya. Metode ini biasa dilakukan menggunakan 3 macam cara, yaitu angket, biografi, dan buku harian. Nah, semua cara ini digunakan untuk mendapatkan data lebih banyak seputar tugas psikologi perkembangan anak usia dini hingga usia seterusnya. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menonton.